Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fauzi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini sebagai peserta lomba esai agraria tingkat nasional yang akan mempresentasikan paper dengan judul Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Tanah Wakaf sebagai Terobosan Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif. Rangka presentasi yang akan saya sampaikan ialah yang pertama tanah wakaf dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pemberdayaan tanah wakaf saat ini, konsep pemberian hak guna bangunan dari tanah wakaf, manfaat implementasi manajemen pengelolaan tanah wakaf perspektif SDGs, dan upaya yang perlu dilakukan agar konsep ini dapat diimplementasikan. Nah, wakaf dalam UU PA itu diatur dalam pasal 49 UU PA yang mengatur secara singkat bahwasanya perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam perkembangannya, wakaf telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksananya. Dalam peraturan pelaksananya, pasal 17 PP nomor 42 tahun 2006 diatur bahwasanya hak atas tanah yang dapat diwakafkan itu antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun. Apabila di UPA hanya hak milik yang dapat diwakafkan, maka dalam perkembangannya hak atas tanah yang lain juga dapat diwakafkan. Nah, bagaimana perkembangan atau pemberdayaan tanah wakaf yang ada saat ini? Berdasarkan data dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, potensi aset wakaf per tahun dapat mencapai 2.000 triliun rupiah dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar. Namun pemberdayaan yang ada kebanyakan hanya berfokus pada 3M, yaitu masjid, makam, dan madrasah yang sangat terkenal. Bahkan tak jarang juga ditemui bahwasanya ada tanah wakaf yang tidak digarap, sehingga tanah wakaf tersebut menjadi terlantar. Nah, permasalahannya ialah yang pertama, karena tidak adanya dana untuk membangun sesuai dengan niat wakaf si orang yang mewakafkan. Yang kedua ialah karena tujuan wakaf yang diniatkan kurang memiliki manfaat, sehingga tanah tersebut tidak dapat diproduktifkan. Nah, mengenai masalah yang pertama tadi, mengenai tidak adanya dana, itu kemungkinan besar dikarenakan developer tidak tertarik untuk membangun suatu proyek atau suatu bangunan yang berfungsi lebih banyak kepada masyarakat karena tanah wakaf tersebut hanya disewakan. Beda halnya apabila developer diberikan hak guna bangunan di atas tanah wakaf tersebut. Maka oleh itu saya mengusulkan konsep pemberian hak guna bangunan di atas tanah wakaf. Mengapa konsep ini saya usulkan? Karena tanah wakaf setelah saya analisis memiliki beberapa kemiripan atau titik singgung hukum dengan tanah hak pengelolaan. Sebelum lebih jauh, tanah hak pengelolaan ialah hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Apa saja miripnya? Pada intinya tanah wakaf dan tanah hak pengelolaan ialah rincian dari status tanah-tanah negara. Hal ini dikemukakan oleh Profesor Budi Harsono, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia. Nah, pertanyaannya ialah jika tanah wakaf merupakan perincian dari tanah negara, sama seperti HPL, mengapa hanya di atas tanah HPL yang dapat diberikan HGB? Karena kita ketahui pada saat ini, di atas tanah wakaf tidak bisa diberikan hak atas tanah yang lain, karena banyak orang yang masih memandang tanah wakaf urusannya ialah antara manusia dengan Tuhannya. Tidak bisa diberikan hak atas tanah lain yang bersifat perdata. Nah, apa saja manfaat implementasi konsep ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi nazir akan mendapatkan biaya pemanfaatan tanah. Biaya ini masuk dari pemanfaatan tanah yang dibayar oleh developer saat ingin mendapatkan HGB dari tanah wakaf di awal waktu memohonkan kepada si nazir. Nazir ialah orang yang mengelola tanah wakaf. Lalu yang kedua ialah biaya rekomendasi yang dibayarkan oleh developer, baik itu saat pertama kali HGB ingin diterbitkan atau pada saat developer ingin memperpanjang HGB-nya, karena pada dasarnya HGB memiliki jangka waktu. Lalu apabila kita lihat dari sisi developer, manfaat dalam implementasi konsep pemberian HGB di atas tanah wakaf ini dapat memberikan keringanan atau dapat membebaskan biaya pengadaan tanah kepada developer yang apabila developer menempuh cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan pengadaan tanah. Lalu yang kedua ialah developer juga dapat menjaminkan hak guna bangunan, sehingga developer dalam melakukan proyeknya atau dalam membangun suatu bangunan atau proyek dapat mendapatkan modal tambahan. Nah, apabila kita tinjau dari SDGs, konsep implementasi HGB di atas tanah wakaf tadi memiliki keterkaitan dengan SDGs nomor 9 dan nomor 11, yaitu infrastruktur industri dan inovasi, yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama
mendukung industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Lalu yang ke-11, sustainable cities dan communities, yaitu membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Karena dengan adanya konsep HGB di atas tanah wakaf, maka developer atau investor akan lebih giat membangun hal-hal yang lebih produktif di atas tanah wakaf tersebut, sehingga mendukung dua SDGs yang saya tampilkan ini. Nah, untuk memenuhi atau untuk dapat dilaksanakannya konsep, atau untuk dapat mengimplementasikan konsep yang tadi saya usulkan, ada diperlukan beberapa upaya. Upayanya itu berasal dari pemerintah dan DPR selaku pembentuk regulasi, dan BWI selaku lembaga yang menaungi bidang wakaf. Pemerintah dan DPR selaku pembentuk regulasi agar permasalahan tanah wakaf yang belum diperdayakan secara optimal ini dapat diberikan suatu regulasi yang memberikan landasan hukum agar dapat dilaksanakannya konsep HGB dari tanah wakaf tersebut, sehingga pemberdayaan tanah wakaf, manajemen tanah wakaf, pengelolaannya dapat dilakukan secara produktif di kemudian hari. Lalu yang kedua, dari segi BWI selaku lembaga yang menaungi perwakafan di Indonesia pun diharapkan ikut aktif dalam upaya pengembangan manajemen pengelolaan tanah wakaf secara produktif, yang mana salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah konsep pemberian hak guna bangunan di atas tanah wakaf yang saya usulkan dalam presentasi ini dan esai saya yang saya ikutkan dalam lomba esai agraria nasional ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Farul Fauzi.